Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nulis Nurhaliza di acara Breaking News. Berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Pada pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita terdapat berbagai macam materi yang akan dibahas. Baiklah, materi yang pertama adalah informasi dan interview dalam reportase. Ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah standar kompetensi. Standar kompetensi yang pertama adalah memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Sinematografi merupakan ilmu yang membahas teknik pengambilan gambar dan rangkaian ide cerita dalam bentuk video. Yang kedua adalah kompetensi dasar, yaitu memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek sebelum melakukan langsung ke lapangan. Materi selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang untuk mendapatkan suatu informasi. Jika dikatakan apakah wawancara dengan reportase sama, maka jawabannya adalah tidak, karena wawancara dan reportase adalah dua hal yang berbeda. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik dalam reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah interview. Interview merupakan wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Yang selanjutnya adalah interview. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan yang pertama adalah reporter, wartawan atau interviewer adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita, baik dalam media cetak, media elektronik maupun media online. Yang kedua adalah narasumber. Narasumber merupakan orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi untuk menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Yang ketiga adalah kameramen, yaitu seseorang yang bertanggung jawab merekam suatu peristiwa yang dibutuhkan oleh reporter, mengambil angle berita dengan baik untuk dapat disajikan ke dalam suatu paket berita. Adapun yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menemukan topik atau permasalahan dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan agar ketika pelaksanaan tidak mencari-cari pertanyaan karena daftar pertanyaan sudah dibuat. Yang ketiga adalah harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W+1H agar pendengar atau pemirsa tidak bingung dengan berita yang disampaikan. Teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, maka harus melakukan persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh yang akan diwawancarai. Yang kedua adalah buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam proses wawancara maupun dalam menjawab wawancara. Yang keempat yaitu simak baik-baik jawaban dari narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima adalah usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara tersebut. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh adalah jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele tersebut. Yang kedelapan, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, maka kejarlah dengan menanyakan apa yang dimaksudnya dari jawaban yang
pendek tadi. Adapun persiapan sebelum wawancara adalah yang pertama adalah menguasai masalah. Yang kedua, menentukan arah dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa narasumber yang akan ditanyakan. Ketiga, menentukan narasumber yang tepat. Yang kelima, mengenali sifat dari narasumber. Yang keenam, membuat janji wawancara dengan narasumber. Yang ketujuh, menyiapkan draft pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti ketika wawancara berlangsung. Dan yang kedelapan adalah menyiapkan mental. Wawancara bukanlah sesuatu hal yang dapat dipelajari, kemudian bisa diterapkan begitu saja. Karena wawancara merupakan sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian secara terus-menerus. Cara terbaik untuk mempelajarinya adalah dengan mempraktekannya. Adapun syarat-syarat dalam melakukan wawancara, yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir. Yang ketiga adalah menyenangkan. Yang keempat adalah mengandalkan persiapan atau riset melibatkan kepentingan halayak. Yang kelima, menimbulkan spontanitas. Yang keenam, pewawancara berfungsi sebagai pengendali dan mampu mengembangkan logika. Adapun macam-macam wawancara, diantaranya adalah wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Adapun bentuk-bentuk wawancara, yang pertama adalah wawancara sosok pribadi atau personal interview. Wawancara untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita. Hasilnya biasanya berupa profil narasumber yang diwawancarai. Yang kedua adalah wawancara berita atau news interview. Wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan biasa disebut information interview. Yang ketiga, wawancara jalanan atau man in the street interview. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa pendapat orang awam mengenai sesuatu seperti biasanya disebut folkmob atau folk populi. Yang keempat adalah wawancara sambil lalu atau casual interview atau wawancara secara mendadak. Dalam hal ini seseorang wartawan memiliki informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa di mana wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada halayak. Yang kelima, wawancara telepon. Wawancara telepon atau wawancara yang dilakukan via telepon di mana sang narasumber memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat, biasanya bersifat mendesak. Keenam adalah wawancara tertulis. Biasanya dilakukan saat pewawancara sudah mengalami jalan buntu dan tidak dapat bertemu dengan narasumber. Yang ketujuh adalah wawancara kelompok. Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan. Materi selanjutnya adalah reportase. Reportase merupakan pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta atau informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis dan dilaporkan kembali dalam bentuk berita. Jadi reportase berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi dan akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak seperti koran, majalah, dan buletin ataupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Berdasarkan tugas reporter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah reporter lapangan bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua adalah reporter untuk televisi, bertugas untuk reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Dalam teknik reportase, agar dapat dicapai hasil yang baik dan maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik. Yang pertama adalah mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Sebutkan pula nama Anda dan dari stasiun TV mana Anda berasal, karena tidak menutup kemungkinan hasil reportase Anda akan disiarkan juga oleh stasiun TV lain yang tidak sempat diliput. Yang kedua adalah melanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita yang Anda ketahui dan berhasil dikumpulkan.
Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana Anda sedang melakukan reportase sehingga kehadiran Anda di lokasi peristiwa benar-benar meyakinkan pemirsa. Yang keempat, laporkan fakta yang terdapat di lapangan dan bukan opini Anda sebagai reporter. Yang kelima, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini Anda bisa menyebutkan dengan kameramen siapa Anda meliput di sana. Lalu dikenal juga istilah ROSS. Kemunculan reporter dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah reporter on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Yang kedua, reporter on the spot of the screen, di mana reporter di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi sehingga hanya terdengar suaranya atau laporannya saja yang terdengar dan dibacakan. Yang ketiga, reporter of the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Yang keempat, reporter of the spot of the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Selanjutnya, interview, reportase dan informasi. Jadi, wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa saja yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Yang selanjutnya adalah informasi. Jenis-jenis informasi. Dalam surat kabar maupun televisi terdapat berbagai macam informasi. Yang pertama adalah berita atau news, yaitu informasi yang disajikan tanpa dibubuhi opini wartawan atau reporter atau disebut juga sebagai berita murni. Yang kedua adalah editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Yang ketiga adalah infotainment atau informasi yang mengundang gosip, mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Yang keempat adalah press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas suatu institusi atau lembaga atau perusahaan. Dalam hal ini biasanya seorang reporter malas menulis berita kehumasan karena pada umumnya berita bersifat promosi. Berita dapat digolongkan menjadi berbagai macam bentuk berita. Yang pertama adalah berita harian atau hot news, berita yang sangat terikat dengan waktu, berita yang harus segera disajikan kepada masyarakat karena jika terlalu lama berita tersebut akan menjadi basi. Yang kedua adalah slide news atau berita yang disajikan secara langsung tanpa opini. Dalam hal ini hot news biasanya menjadi slide news. Yang ketiga, in-depth news, berita yang diperoleh secara mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat luas. Kemudian, golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan. Yang pertama adalah hard news, adalah sebuah sajian berita yang materi mengandung konflik atau bertegangan tinggi, tidak biasa, kontroversial. Biasanya hard news melibatkan orang-orang penting atau tokoh masyarakat atau banyak orang terlibat dalam suatu berita. Sebagai berita hard news memiliki daya tarik yang istimewa dibandingkan dengan berita yang lainnya. Yang kedua adalah soft news, adalah sebuah sajian berita yang materinya bersangkut paut dengan kejadian pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Sebagai berita soft news juga bersifat penting namun dalam materinya tidak mengandung gejolak dan tidak bertegangan tinggi. Dalam penyajian berita antara hard news dan soft news dibedakan dalam hal pemilihan gambar dan cara menyusun kalimat ini. Ketiga adalah sport news, adalah sebuah sajian berita singkat dan penting yang memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, dan lainnya. Berita semacam ini bisa disebut juga dengan breaking news yang disajikan di luar jam-jam penayangan berita karena sifatnya yang mendadak. Pemirsa, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan.
Saya Nung Isur Halijah pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.